Sahabatku dalam Tuhan, betapa baiknya Tuhan, kebaikannya terlalu besar dan terlalu ajaib. Dia tak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah dan memuji Tuhan melalui pujian taat setia bertekad yang bulat. Pujian ini mengajak kita untuk tetap taat dan setia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Makanya saat ini firman Tuhan akan disampaikan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu dan Engkau jamah semua yang mengikuti pelayanan firman ini, keluarga-keluarga yang beribadah kepadamu saat ini. Biar firman-Mu diberitakan dan kami mendengar dan melakukan itu di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini disampaikan dari kitab Bilangan 10 ayat 1 sampai 4. Bilangan 10 ayat 1 sampai 4 begini dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman ini disampaikan bahwa Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat 2 nafiri dari perak tempaan. Perak tempaan dibuat melalui proses pembakaran dengan api yang sangat panas, dipukul-pukul, ditempah, lalu terbentuklah nafiri. Artinya, nafiri dibuat dengan cara yang tidak gampang, tidak mudah, butuh ketekunan, keterampilan, dan kesabaran. Nafiri adalah sebuah alat tiup seperti trompet, dahulu digunakan sebagai alat komunikasi. Nafiri ini digunakan untuk memanggil umat berkumpul dan menyuruh para laskar untuk berangkat. Ayat 1 dan 2. Cara meniup ada tanda yang membedakan. Kalau kedua nafiri ditiup, itu tanda memanggil umat untuk berkumpul di depan pintu kemah pertemuan. Kalau hanya satu yang ditiup, yang akan berkumpul adalah para kepala pasukan. Ayat 3 dan 4. Nafiri adalah simbol, tanda kehadiran dan tuntunan Tuhan Allah dalam perjalanan hidup umat Tuhan. Dia tidak meninggalkan dan membiarkan. Dia hadir, memanggil umat untuk berkumpul, mempersatukan dan memerintahkan untuk berangkat. Keluarga yang diberkati Tuhan. Dari bagian firman ini disampaikan kepada kita bahwa Tuhan Allah sungguh sangat peduli, sungguh sangat memperhatikan umatnya. Dia selalu hadir, menyertai, menuntun, menjagai, memelihara kita umatnya. Kehadirannya itu disimbolkan dengan nafiri. Tiup nafiri itu tanda suara Tuhan yang memanggil umatnya berkumpul untuk menghadap, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Sekarang ini bukan lagi nafiri yang dibunyikan. Yang dibunyikan adalah lonceng gereja untuk memanggil umatnya datang berkumpul, beribadah, menyembah kepada Tuhan di rumah gereja. Apakah kita mendengar dan menjawab panggilan Tuhan? Mari sebagai keluarga Kristen,
Kita diajak untuk mendengar suara Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya serta taat dan setia melakukan perintahnya. Hidup yang demikian pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Ya, firman ini dapat ditindaklanjuti dalam kehidupan kami sebagai keluarga yang dengan taat beribadah kepadamu. Kami semakin peka mendengar panggilan Tuhan melalui suara lonceng gereja, sehingga kami tidak mengeraskan hati, tapi kami selalu siapkan waktu untuk datang dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, dengan sukacita beribadah kepada Tuhan, mulai dari persekutuan yang beribadah di dalam rumah, di kolom, di kategorial, dan terutama di rumah gereja. Sehingga kami menikmati lawatan kuasa Tuhan, kami menikmati berkat-berkat Tuhan di hidup ini. Semua yang beribadah saat ini diberkatilah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah akan terus menjagai, menolong, melindungi, dan memberi kemenangan kepada saudara kini dan sampai selamanya. Amin. Trims.